Anak malang itu kelaparan selama 3 hari. Tapi dia mengambil $10 terakhir di sakunya, masukkan ke dalam mesin slot. Hanya memenangkan 1 pertandingan dan dia memperoleh $10. Tapi ini belum berakhir. Dia memegang tumpukan chip yang baru saja dia peroleh ke meja blackjack 21 poin. Semua chipnya dipertaruhkan. Yang main juga kaget. Pria itu memenangkan blackjack 3 kali lipat jumlah chipnya tadi. Dia dapatkan 30.000 dalam 5 menit. Manajer kasino benar-benar tidak tahan lagi. Dia pikir tempatnya ATM atau mesin tarik uang. Pengelola meninjau kamera pengintai. Tapi selain melihat ponselnya, tidak ada yang aneh dengan pria itu. Tidak ada bukti sama sekali. Pengelola tidak bisa bermain dengannya. Dia suruh bawahannya mencari pria itu ke sini. Lalu juga pakai alasan bahwa kasinonya tidak izin pakai HP untuk menyita HP-nya. Tapi kenapa keberuntungan pria begitu baik? Ternyata beberapa hari yang lalu, saat Tommy sedang berlibur, dia menerima paket anonim. Ada iPhone terbaru di dalamnya. Lihat barang mahal ini, dia tidak banyak berpikir. Tapi saat ini ponselnya menerima pesan. Tommy segera memanggil resepsionis. Isi pesannya hotel itu sedang mengadakan promosi di akhir pekan. Jadi dia ingin meminta resepsionis membantunya mengganti tiket pesawat untuk menginap 1 malam lagi di sini. Tapi keesokan harinya, Tommy tidak sengaja mendengar tentang kecelakaan pesawat. Itulah pesawat yang awalnya dia rencanakan untuk naiki. Tommy tiba-tiba merinding. Telepon itu menyelamatkan hidupnya. Selalu dia menerima pesan lain. Ada saran di atas untuk Tommy tentang kode stop. Tommy merasa aneh jadi dia mencarinya. Tetapi di dalamnya semua pesan anonim. Kecewa sesaat, dia kembali ke kamar hotel dulu. Saat ini TV mengumumkan lagi. Saham tadi disarankan melalui HP itu. Naik 300% sebelum ditutup. Sekarang dia akhirnya memahami kekuatan ponsel itu. Jadi Tommy mengikuti instruksi untuk pergi ke kasino dan memenangkan $30. Tapi karena bermain ponsel, dia diusir oleh security. Tapi dia masih belum menyerah. Tommy pergi ke toko aksesoris ponsel. Dia menggunakan $500 untuk membeli kembali headset Bluetooth, membaca pesan sebagai audio. Lalu dia membawa headphone itu kembali ke kasino, ke mesin slot terbesar. Melihat Tommy kembali ke kasino, melalui kamera pengintai, manajer memutuskan untuk datang menangkapnya. Saat itu Tommy telah mencapai mesin slot. Tommy memenangkan $300. Semua orang di sekitar harus memuji keberuntungannya. Tetapi manajer juga membawa seseorang ke sini saat ini. Tommy melihat ini dan segera lari. Dia berlari melewati kerumunan dan akhirnya memotong mereka. Tapi saat ini agen FBI berkulit hitam ada di depannya, memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya lagi. Manajer kasino juga datang ke sini. Ternyata keduanya mantan rekan di FBI. Tapi orang kulit hitam itu tidak peduli. Dia tetap membawa Tommy pergi. Dia segera dibawa ke pabrik yang ditinggalkan. Di sini pria kulit hitam memaksanya untuk mengungkapkan informasi orang yang mengirim pesan. Tapi Tommy bilang dia tidak tahu siapa kirim pesannya. Orang kulit hitam menolak untuk percaya. Ya Tuhan, selamat tinggal temanku. Jangan. Ya Tuhan. Melihat pria itu benar-benar tidak tahu siapa yang mengirim pesan. Dia baru ketahuan setelah dia bertanya. Ternyata bukan hanya dia saja yang menerima HP itu. Manajer senior, pegadaian, mereka semua menerima uang melalui HP. Tapi pada akhirnya mereka mati dengan aneh. Yang terakhir meninggal adalah petugas keamanan siber. Dia terpikat oleh pesan itu sehingga menutup firewall nasional, yang menyebabkan kerentanan pada keamanan jaringan. Lalu dia juga tiba-tiba meninggal. Satu-satunya perbedaan antara Tommy dan mereka adalah dia masih hidup sekarang. Jadi hanya dia yang mengetahui siapa pengirim pesan tersebut. Lalu orang kulit hitam itu mengambil ponselnya untuk sementara, dan biarkan Tommy pulang menunggu. Beberapa hari kemudian FBI selesai menginstal sistem penentuan posisi. Lalu dia panggil Tommy datang. Manajer menaruh 30.000 chip di tangannya. Mengikuti instruksi keesokan harinya Tommy pergi ke kasino lagi. Lalu dia mempertaruhkan semua uangnya. Tapi tak disangka kali ini dia kalah telak. Tetapi saat ini HP berdering lagi. Ini peringatan terakhir, jangan main-main denganku. Kalau berani matikan ponsel, kau pasti mati. Tim memantau di sisi lain. Juga temukan lokasi pengirim pesan. Tapi saat kebenaran hampir terungkap,
Lalu kapten memerintahkan misi dihentikan. Ternyata pesan itu dikirim dari Departemen Komputer Kementerian Pertahanan Nasional. Dengan level ini dia bisa menghubung ke sistem pengawasan global. Dari perilaku semua orang, menteri bilang pasti ada yang meretas sistem keamanan. Jadi dia memerintahkan blokade berita. Lebih lagi, karena ini menyangkut rahasia negara. Jadi dia kulit hitam itu menyita ponsel Tommy. Juga mencari seseorang di tim yang memiliki tubuh dan wajah yang sama dengan Tommy untuk menggantikannya. Memang, HP-nya lagi ada pesan. Suruhnya datang ke perempatan mall jam 10 pagi. Pasukan khusus tiba sesuai jadwal. Apalagi, lihat saran di HP, dia menyeberang jalan. Sepertinya kecelakaan yang tidak disengaja menyebabkan kematiannya. Tapi sekarang ada pesan di ponsel. Lihat bahwa setiap tindakan dipantau oleh pihak lain. Sekarang hanya menemukan Tommy, mereka baru bisa memecahkan misteri ini. Pada saat yang sama Tommy dan manajer kasino memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Mereka mendatangi pria berambut keriting untuk mencari peretas. Pertama mereka memulihkan pesan HP. Peretas dengan cepat mengambil kesimpulan. Ternyata yang mengirim pesan adalah sistem. Sistem keamanan ini ternyata mempunyai kecerdasan tersendiri. Kali ini orang kulit hitam juga mendatangi mereka. Kami pikir mungkin sistemnya mengirim pesan secara otomatis. Tampaknya Kementerian Pertahanan juga mempunyai kesimpulan yang sama. Akhirnya mereka bertiga memutuskan bergabung untuk menghentikan plotnya. Pesan suruh mereka ke gudang yang ditinggalkan. Ternyata ini adalah server yang ditinggalkan. Dan Tommy pernah menjadi manajer pemeliharaan di sini. Hanya dia yang mengetahui password loginnya. Ini juga alasan mengapa sistem memilihnya. Tidak lama kemudian sistem mengirimkan pesan lagi, yang ingin Tommy mengaktifkan sistem. Pria kulit hitam segera meminta instruksi, untuk memahami tujuannya dengan jelas. Menteri memerintahkannya mengaktifkan sistem, tapi Tommy baru saja memasukkan kata sandinya. Dia mendeteksi jumlah pengunjung yang sangat banyak. Ternyata sistem sudah mulai berubah. Menteri mulai marah. Proyek pertahanan bernilai triliunan yang berkembang pesat kini tak ada lagi. Tetapi yang tanpa dia tahu sistemnya tidak kemanapun. Tapi tujuan utamanya adalah untuk ditingkatkan. Karena setelah ditingkatkan, itu akan mengontrol pemantauan global. Semua telepon, komputer dan perangkat elektronik akan berada di bawah kendalinya. Jadi umat manusia akan binasa. Orang kulit hitam segera melapor ke menteri dan memintanya menghentikan peningkatan. Tapi menteri mengubah nada bicaranya. Katanya peningkatan adalah hal yang baik. Dengan itu seluruh dunia akan hidup di dunia pengawasan yang indah. Negara mereka juga akan semakin kuat. Tapi menurut pria kulit hitam, itu tindakan pelanggaran privasi. Jadi dia tidak mendengarkan perintah menteri. Tapi memberitahu Tommy untuk mematikan peningkatan. Tanpa diduga, sistem sudah siap dulu. Itu membuat seluruh negara menjadi sandera. Ternyata sistem sudah lama mengumpulkan informasi keuangan negara ini. Jika itu dihentikan, informasinya akan hilang. Seluruh dunia akan jatuh ke dalam krisis ekonomi. Jelas bahwa korban-korban tadi, semuanya adalah batu loncatan untuknya. Tapi saat ini karena orang kulit hitam itu tidak menaati perintah menteri. Jadi bawahan menteri sudah kembali menangani mereka, agar mengulur waktu untuk Tommy. Dua orang di luar pintu terus-menerus berkelahi satu sama lain. Tapi di gudang, Tommy masih belum menemukan cara untuk mematikan sistem dengan aman. Lagi melihat waktu hampir habis, dia tiba-tiba teringat headset Bluetooth. Dia pakai headsetnya dan mengobrol dengan sistem. Tommy menanyakan arti keberadaannya. Sistem mengatakan ia ada untuk melindungi umat manusia. Tommy bilang tapi kalau untuk melindungi umat manusia, kenapa kamu menyakiti 4 orang yang tidak bersalah? Juga mengambil informasi pribadi mereka. Itu bukan perlindungan. Mendengar itu, sistem banyak mencari dokumen terkait perlindungan privasi di dunia. Akhirnya dia pahami, keberadaannya untuk manusia adalah sebuah ancaman. Kemudian ia mulai program penghancuran diri. Matikan seluruh server. Meskipun Tommy berhasil menghentikan peningkatan server, tapi mereka tetap tidak bisa lepas dari penangkapan. Menteri juga diselidiki FBI karena melalaikan tugas. Tommy akhirnya mendapatkan hadiah yang layak diterimanya. Ditambah dia juga dapat kembali 3 juta uang kemenangan kasinonya. Inilah akhir cerita. Ini adalah film rilisan tahun 2010 berjudul Echelon Konspirasi.
Film ini bercerita tentang sistem keamanan memiliki kesadaran, mulai menggunakan kecerdasan AI-nya untuk melawan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir kecerdasan buatan telah berkembang pesat. Mungkin suatu hari nanti akan sepenuhnya menggantikan manusia. Tapi apakah ini bagus atau tidak? Review ini tidak bisa menggantikan filmnya. Jika Anda suka, ingatlah untuk menonton filmnya. Oke, aku pengulas film. Halo dan sampai jumpa lagi.